Sepertinya sih belum ada yang join ya. Mudah-mudahan banyak yang nonton ya, jadi rumpinya banyak. Amin. Karena suka ada yang kasih gift loh, Bu. Oh gitu? Iya, Gitu? kayak disawer gitu. Oh gitu, Jadi ada aku yang kayak sawer? ngomong berkas selalu. Oh, gitu. Halo teman-teman, halo yang udah join. Hari ini kita kedatangan bintang tamu spesial, yaitu salah satu dosen di UMN. Jadi bagi kalian yang nanti mau tanya-tanya mengenai prodi, itu bisa banget langsung ke Bu. Siapa Ibu? Boleh perkenalan dulu kalian, nama, terus juga dosen apa. Ya, gitu loh. Kayak gitu ya. Baik, halo semuanya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Hari ini saya nemenin siapa namanya? Clarita. Saya nemenin Clarita untuk ngobrol-ngobrol tentang UMN dan juga tentang apa nih Clarita? Tadi threads Seputar ya threads, terus juga media sosial, terus juga apa bisa gak sih media tuh jadi sarana branding yang efektif gitu teman-teman. Oke. Nah katanya kalau nggak kenal tuh nggak sayang ya. Nah, jadi kita kenalan dulu. Nama saya Arum Silviani. Saya ngajar di Prodi Manajemen Universitas Multimedia Nusantara gitu. Jadi kalau kalian mau masuk manajemen mungkin ketemu saya gitu. Tuh guys, dari kemarin kan banyak yang nanya kayak prodi manajemen dong Kak. Nah ini ketemu dosennya langsung gitu guys. Dan juga kalian nih mau tanya-tanya belajar apa atau Bu Arum tuh ngajarnya gimana, itu bisa langsung banget di live kali ini. Ibu dosen ya Bu? Iya, masih muda ya. Aku juga kaget guys, tadi pas datang kayak kayak masih mahasiswa nih. Mahasiswi gitu, muda banget. Oke nih, aku pengen apa Mbak aja kali ya, atau Bu? Bu aja lah ya. Ibu aja nggak apa-apa. Oke, Bu Arum, selain sebagai dosen nih, kira-kira kesibukan Bu Arum tuh apa sih saat ini? Sibukan saya tuh sok sibuk sebenarnya ya. Kalau namanya dosen tuh harus nulis buku. Jadi saya nulis buku. Udah gitu, tapi yang terbit malah duluan novel saya. Nah itu dia. Oh, Ibu nulis novel? Iya, novel, cerpen novel kayak gitu. Keren banget guys. Tapi lagi nulis buku digital marketing, ntar beli ya. Harus beli loh guys. Apalagi mau Iya. manajemen ya Bu ya. Iya. Terus juga saya sibuk karena saya punya startup sendiri ya. Jadi yang namanya Antasena Projects. Itu juga startup yang bergeraknya di bidang digital marketing. Jadi nyambung-nyambung nih sama manajemen di UMN. Kebetulan saya praktisi, jadi dosen praktisi di sini gitu. Oke, berarti selain sebagai dosen, Bu Arum nulis buku, terus juga nulis novel cerpen ya Bu ya, sama punya startup ya. Keren banget ya guys. Tapi kok bisa sih Bu ya dari dosen, manajemen lagi, kok bisa nulis ke novel cerpen gitu Bu? Ini ada sambungannya sebenarnya. Oh, Jadi iya. kalau kita di marketing ya, mungkin teman-teman taunya marketing itu jualan ya, gitu kan. Nah sebenarnya kalau marketing yang kesini itu nyambungnya ke storytelling nih, gitu. Jadi kemampuan kita pada saat bercerita, pada saat mendongeng, ini bisa kita manfaatkan untuk mengembangkan brandnya kita, gitu. Nah makanya nanti kalau di UMN tuh kita bakalan cerita bagaimana sih kita mau memasarkan suatu produk nih, gitu. Tapi tanpa kamu merasa kayak dijualin secara langsung gitu ya, kayak jualan di pasar. Enggak, kita jualan dengan elegan, gitu. Jadi jualannya pakai cerita gitu ya Bu ya? Betul, jualan pakai cerita. Nih siapa nih korban-korban TikTok yang lagi suka nonton-nonton cerita, tau-taunya orangnya malah jualan ya Bu ya? Iya. Betul banget. Jagain istriku ya Bu. Waduh, udah bahas istri dia ya. Oh, istrinya di manajemen juga. Siapa tuh? Tipsnya gimana tuh Bu kalau mau dapet istri yang jurusannya manajemen? Oh gitu. Kalau mau dapet istri jurusan manajemen, boleh nanti hubungi, datang ke Gading Serpong ya. Betul banget, cantik-cantik kan Bu ya? Cantik banget tuh. Makanya guys, kalian buruan makanya daftar manajemen UMN. Nanti ketemu Bu Arum, ketemu jodoh juga. Ada yang tanya tuh. Kayak soft selling ya, saya juga lagi belajar manajemen Bu, dan saya nggak inget aja apa aja teorinya. Kok bisa lupa ya kamu ya? Makanya kalian kalau lagi belajar manajemen tuh ingat-ingat lagunya Raisa ya, biar susah lupa gitu. Biar susah lupa. Kalau pakai cerita kan jadi susah lupa kan. Nah, yang penting ada ceritanya sih Bu ya. Iya betul. Manajemen basicnya belajar apa aja ya? Oke,
Manajemen ini banyak. Jadi manajemen tuh ada fungsi ya, ada fungsi manajemen. Jadi kita nanti akan ada belajar manajemen operasional. Biasanya kalau teman-teman mau jadi manajer pabrik nih atau jadi supervisor pabrik yang besar ya, skala besar, kita belajar manajemen operasional. Udah gitu kalau mau tertarik di bidang banking bisa masuk ke finance ya kan. Jadi atau keuangan ya kan, atau mau punya bisnis sendiri bisa masuk juga ke situ. Terus ada spesialisasi marketing nih. Marketing itu dia belajar bagaimana strateginya supaya orang tuh betah dan beli terus ke tempat kita, jangan beli ke toko sebelah ya. Dan juga ada spesialisasi lagi nih, HR, Management Human Resource Management. Ini memanage manusia-manusia nih yang cakep-cakep kayak gini nih ya. Aduh, Ini kita jadi manage maaf. nih, kita kelola supaya ini jadi modal gitu. Jadi capital gitu. Supaya nanti bisa dapat menguntungkan perusahaan dari sisi sumber daya manusianya gitu. Gitu guys, jadi di dalam marketing ada ininya lagi ya Bu ya, pemecahan-pemecahannya gitu. Ada yang tanya tuh, digital ekonomi. Bu, Ibu ngajar digital ekonomi nggak Bu? Digital marketing kalau di sini kebetulan saya koordinatornya, koordinator mata kuliah digital marketing. Jadi di situ belajarnya kayak misalkan ya, kalian mau jadi social media spesialis kayak gitu. Terus kalau mau jadi content creator gitu, tapi lebih content creator untuk perusahaan ya kayak gitu. Oke Bu, ada yang nanya lagi nih, di perusahaan apakah mengandalkan akreditasi tempat kuliah? Iya. Iya ya, jadi ya. Iya sih Bu ya. Kebetulan karena saya praktisi ya, jadi kalau di perusahaan tuh biasanya suka ada kan ya, ada yang from reputable university gitu. Nah itu tuh artinya akreditasi A atau B gitu. Insya Allah kita akreditasi internasionalnya A ya. Betul, makanya guys di UMN itu akreditasinya A, ada juga jurusan manajemennya. Aduh, kalian tuh kalau mendaftar kerja mungkin gampang ya Bu ya. Ada yang Oke. gagap jadi marketing. Oh iya, teman saya gagap bisa. Waduh, bisa gak tuh Bu? Bisa dong, kan kita nanti akan ada namanya mata kuliah teknopreneur. Nah di situ akan diajarin tuh namanya design thinking. Jadi pemikiran kita kan kalau di otak suka overthinking ya kalian ya, gitu kan. Nah overthinking ini dikumpulin mana duluan yang overthinkingnya. Nanti baru dikasih tahu cara ngomongnya satu-satu. Nah itu akhirnya bisa jadi nggak gagap tuh. Kalau jadi kupu-kupu bisa lulus gak? Waduh, gimana tuh Bu? Kalau kupu-kupu saya juga kupu-kupu, tapi kuliah saya bener. Habis kuliah saya pulang. Tuh, pulangnya belajar ya Bu ya. Belajar. Keren dosennya live nih. Wah iya, makanya di UMN itu dosennya gaul guys. Aku juga awalnya ngiranya, aduh aku takut nih mau wawancara dosen. Udah, Pas serem ya datang dosennya muda, cantik, gaul. Jadi mantap sih guys. Kak, kalau tipe mahasiswa yang kuliah pulang bisa ikut sidang dan lulus kayak bisa Bu Bisa ya. dong. Kalau kuliahnya penuh full, saya meluluskan mahasiswa yang kupu-kupu kerjanya, karena senasib juga saya juga kupu-kupu ya. Kalau udah selesai pulang, ngapain? Bu kasih rekomendasi dong. Kalau anak manajemen bagusnya kerja di mana? Manajemennya apa dulu nih? Karena manajemen banyak. Ada manajemen operasi, ada manajemen industri, ada manajemen informatika. Nah kalau manajemennya kayak kita nih sosial ya, manajemen tuh ada di rumpun ilmu ekonomi, sub rumpun manajemen gitu. Jadi nanti biasanya dia itu belajar tentang bagaimana mengelola manusia atau mengelola pemasaran kayak gitu. Oke, ada yang tanya lagi nih Bu, itu lebih ke akreditasi tempat kuliah atau jurusannya gitu? Program studi ya, jadi yang dilihat itu from reputable university itu program studi. Nah contoh kalau misalkan juga selain perusahaan swasta, kalau jadi PNS, kayak misalkan kalian mau jadi PNS nih lulus ya, nah itu biasanya dibutuhkan untuk akreditasi itu minimal B baru bisa daftar PNS gitu. Jadi kalian aman kalau di manajemen, dan itu masa berlakunya 5 tahun ya. Jadi nanti kalau misalkan kalian cari di universitas atau kampus-kampus gitu yang akreditasi program studinya ya, tidak hanya institusinya. Institusi penting, tapi lebih penting lagi akreditasi program studi gitu. Oke guys, mungkin udah jelas kali ya penjelasan dari Bu Arum ya. Kalau aku kuliah demi ketemu kamu bisa gak? Bisa banget, nanti ketemu Bu Arum, ketemu aku juga. Bisa Makanya banget ya. daftar aja di pmb.umn.ac.id buruan sekarang ya guys. Oke, S1 Administrasi Publik, terus nantinya kalau lanjut S2 kira-kira ambil jurusan apa Bu dosen? Oke, jurusannya yang kamu suka. Karena apa, kalau misalkan kita administrasi publik, let's say ya, terus S2-nya mau ngambil manajemen, bisa banget karena di UMN juga punya manajemen ya. Betul. S2-nya. Nanti itu akan ada matrikulasi dulu prosesnya. Matrikulasi ini artinya menjembatani keilmuan kita waktu di S1 sampai ke S2 gitu. Itu biasanya prosesnya sekitar 1 bulan lah ya.
gitu ya. Jadi penyesuaian dulu, nggak masalah. Bu, untuk magang jurusan Strakom nanti direkomendasiin nggak ya? Anyway, saya maba UMN 2023. Wah, salam kenal. Mungkin tanya ke marketing ya. Iya, untuk magang atau tempat kerja sih kamu bisa nanti saat waktunya kamu bisa langsung akses aja nih Instagramnya @cdc_umn. Jadi itu Career Development Center. Nah di sana tuh UMN udah ada kerjasama sama beberapa perusahaan, dan juga nanti biasanya kita tuh ada kayak pembekalan untuk magang gitu ya. Dan kamu bisa langsung daftar aja nanti di situ. Untuk magang sih kamu nggak perlu khawatir karena UMN tuh biasanya menyediakan tempat-tempat gitu guys. Dan juga kerjasamanya sama banyak perusahaan juga. Dan juga jangan lupa ya, kalau di UMN tuh banyak dosen praktisi. Tuh. Jadi kalian kalau misalkan, biasanya kalau saya melihat ada mahasiswa yang potensial nih, itu saya biasanya telepon teman saya pakai jalur dalam gitu. Orang dalam ya Bu ya. Orang dalam gitu, kalau emang potensial ya gitu, karena kita harus kasih penilaian objektif gitu. Jadi nanti rekomendasinya dari dosen. Berarti kalau di UMN nggak perlu khawatir kan Bu Arum ya? Insya Allah. Betul. Oke. Lulusan manajemen banyak dicari gak sih nanti setelah lulus Bu? Sebenarnya kalau misalkan masih ada perusahaan yang berdiri, pasti ada yang nyari manajemen gitu. Karena semua perusahaan itu butuh manajemen. Even kalau kamu mau buka perusahaan sendiri juga pasti butuh manajemennya kan gitu. Jadi tergantung kitanya aja nanti kreatifnya. Lebih baik di situ pilih spesialisasinya yang memang kamu suka dan memang mampu gitu. Sehingga nanti pada saat mau kerja ya udah pas nih, oh saya mau di tim pemasaran, saya mau jadi sosial media spesialis atau jadi manajer pemasaran ya, masuknya spesialisasi marketing gitu, dan seterusnya. Oke, Kak, kalau misalnya daftar beasiswa UMN gak tembus, bisa jalur reguler gak? Bisa ya, kamu langsung akses aja di pmb.umn.ac.id gitu. Nanti akan ada link-link untuk menuju pendaftaran jalur regulernya teman-teman. Tuh, ada yang nanya UMN di mana? Di Gading Serpong ya teman-teman. Baru satu ya Bu ya? Baru di Gading Serpong aja nih. Iya. Bu, kalau anak teknik bisa gak sih apply posisi admin? Skill khusus apa sih yang harus dikuasai? Oke, anak teknik kalau mau jadi admin harus bisa ngetik, nomor 1. Kebetulan saya juga punya platform itu mengetik 10 jari ya. Jadi 10 jari buta. Jadi di situ memang wajib tuh. Biasanya anak teknik atau anak programming tuh wajib bisa ngetik dan cepat dan benar. Itu nomor 1. Kedua, dia sisanya harus mau belajar ya, karena kan biasanya kalau jadi administrasi itu harus pintar bikin arsip gitu, menyimpan sesuatu, menyimpan informasi gitu, dibikin database. Berarti paling utamanya itu ngetik cepet ya Bu ya? Iya, ngetik cepet dong, nanti sisanya bisa belajar. Nah nih untuk kaum SKS bisa banget daftar jadi admin sih. Ada itu tuh mahasiswa saya dulu, Calvin. Oh halo tuh Bu Arum, kangen kelas digital marketing dan technopreneurship ya? Ya, salam dari kelompok Klub Genggong. Keren banget, halo. Halo Calvin. Halo Kak, mau tanya apakah nanti kuliahnya full online? Kita udah full online ya, by the way. Dari Full offline saya. Oh iya, full offline. Yeah. Aku salah ngomong, maaf. Kita udah full offline dari sejak tahun ajaran kemarin sih. Kita yang udah semester full ini offline aja. Oh iya. Nah, jadi semester ini kemarin kan kita masih hybrid nih, jadi banyak yang nakal juga ya. Banyak yang nakal, suka saya remove tuh dari Zoom kalau pura-pura gitu ya. Nah, pura-pura nongol gitu. Aduh, ya. aku pura-pura. Tapi sekarang kita harus datang nih, harus ketemu gitu. Kan katanya kalau tak kenal tak sayang ya, kalau tak ketemu nanti ini chemistry-nya kurang dapet ya. Tapi kalau aku juga emang suka belajar offline sih Bu. Iya, lebih jelas gitu. Kalau online aku kayak ngantuk bawaannya gitu guys. Makanya nih kalian Camaba enak sih full offline ya Bu ya. Kayak maksudnya belajarnya lebih jelas gitu. Enak banget malahan kalau offline itu enak banget. Kampusnya bagus lagi, enak ya. Iya, aku tuh kayak gara-gara Covid aku kayak nyesel banget, kayak aku pengen jadi maba aja deh biar ngerasain UMN itu lebih lama gitu. Iya, kampusnya setiap sisinya instagramable loh. Instagramable banget. Iya. Aduh, PW lagi. Kak, misal tadi ini udah ya, udah aku jawab. Iya, oke. Oke. Bu spill nanti UMB-nya ngapain aja? UMB-nya kalau di UMN biasanya pesta ya. Iya. Kan disuruh ini biasanya suruh nonton konser tuh kalau sama tuh. Ini. Wah seru ya Bu UMB-nya. Seru. Kita spill dikit lah guys. Iya, ramai biasanya ada Raisa di sini nanti sama Hivi, siapa? Hivi. Ya itu. Tapi kalian pokoknya tunggu aja, makanya ikutin biar tahu-tahu surprise ya Bu ya. Iya, pokoknya yang penting itu fun dan kalian gak usah takut bullying or yang kayak gitu-gitu. Kita OMB-nya benar-benar ngajarin kamu gimana teamwork dan juga skill-skill lainnya.
Mohon doanya adik saya tembus UMN jalur beasiswa. Wah, terima kasih. Iya, Terima kasih. Wah, semangat semoga ya. Amin. Semoga nanti berkah dapat beasiswanya, Amin lolos, banget. dan betah di sini sampai lulus. Pasti betah lah ya, Bu ya. UMN ada program full online kan ya? Oh, ada banget. Kita itu punya program online namanya UDL gitu. Jadi UMN Digital Learning. Nah, itu biasanya tuh buat kalian nih yang lagi kerja tapi masih pengen lanjutin pendidikan, itu bisa banget, kuliahnya jarak jauh. Tapi kalau misalnya kalian mau datang, mau ikut-ikutan UKM atau nikmatin fasilitas di kampus, itu juga bisa banget. Oke, aku next ke pertanyaan selanjutnya. Kamu mau tanya di UMN misalkan ada acara mendadak, apakah boleh izin libur? Kamu udah punya keluarga. Biasanya tuh mahasiswa saya tuh, ibu-ibu saya mau izin nih, mau ada acara keluarga. Emang kamu acara apa gitu kan? Iya, nenek saya ulang tahun gitu kan. Ya penting bukan meninggal ya, Bu ya. Epic itu, guys. Pokoknya suka kayak gitu ya, tergantung ya. Jadi biasanya nanti kalau memang alasannya masuk akal ya, asal jangan misalkan kucing saya belum makan dulu, saya mau ngasih makan dulu gitu ya. Itu biasanya nanti akan ada prosedurnya nih, ke Gapura namanya. Absennya kan kita semua online, gak ke dosen. Betul, guys. Oh iya, UMN ada akuntansi nggak? Kalau yang online tapi mau eksistensi dari D3 ke S1 bisa, thanks. Untuk akuntansi sih ada ya. Untuk online tapi mau ekstensi dari D3 ke S1, mungkin kamu bisa nanti langsung tanya ke student service aja. Or, aku lupa namanya lagi. Pokoknya kamu tanya aja ke student service atau EC, education consultantnya UMN. Nanti mereka bakal jelasin lebih jelas gitu. Kamu bisa gak eksistensi program dari D3 ke S1-nya gitu. Salam buat saudara saya supaya cepet lulus, amin. Amin. Oke nih Bu Arum, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol ya. Banyak pertanyaan nih dari kemarin. Kuliah manajemen itu belajarnya seputar apa aja? Terus juga ada fokus peminatan khususnya tuh apa aja sih, Bu? Oke, manajemen itu ya tadi ya, kita ada fungsi manajemen yang ada di perusahaan. Itu targetnya minimal lulusan tuh jadi manajer, supervisor atau manajer, karena kan kita KKNI dan di situ ada yang namanya standar kompetensi ya, level 6. Nah, sehingga nanti belajarnya ada operasional, bukan operasi surgeon ya, gitu, operasional. Udah gitu ada finance nanti atau keuangan. Udah gitu nanti belajar lagi ada HR, human capital management atau yang lagi tren ya. Terus juga nanti akan ada mata kuliah satu lagi, marketing ya, belajar marketing itu di situ. Strategi tapi ya, karena kan kita S1 program. Tuh. Oke Bu Arum, sahabat UMN kan juga banyak yang tanya lagi nih Bu, apa sih bedanya kuliah manajemen khususnya peminatan marketing dengan kuliah Strakom? Oke, nah ini sebenarnya rumpun ilmunya beda. Jadi kalau kita bilang kembaran bukan ya, tapi dia mirip gitu, rely on each other gitu. Kalau kita bilangnya, kalau bahasa ininya tuh kita saling bergantung satu sama lain, bahasa gaul ya. Nah, jadi kalau misalkan marketing itu kita akan belajar tentang target audience. Jadi harus cari target audience, kita bikin riset pemasaran. Ini saya mau jualan barang, mau ke siapa sih yang mau jadi konsumen saya. Nah, itu dari riset tuh dibikin tuh sama orang marketing. Nanti dia bikin campaign, promosi, iklan dan lain-lain. Sedangkan kalau di Strakom ini biasanya untuk komunikasi interdepartemental. Misalkan ada employee training, terus atau kayak gini nih, ini kan Strakom ya, juga Strakom. Itu juga komunikasi interdepartemental. Bukan belibet gue jadi interdepartemental, jadi di dalam internal gitu. Dan kalau misalkan ini tuh suka kerjasama nih antara orang Strakom dengan orang marketing, makanya biasanya di perusahaan itu kita sebut sebagai integrated marketing communication. Nah, di UMN juga ada mata kuliahnya, saya juga ngampu itu gitu. Jadi itu dihubungkan karena apa? They rely on each other gitu. Meskipun disiplin ilmunya beda, yang satu disiplin ekonomi ya, manajemen, sedangkan kalau Strakom itu di ilmu komunikasi. Tapi mereka nggak bisa dipisah nih gitu. Jadi saling berhubungan gitu. Intinya masalah berhubungan dan saling membutuhkan gitu lah ya, Bu ya. Betul. Apalagi di era sekarang ya, Bu ya. Betul, apalagi kalau misalkan di Strakom, marketing itu nggak bisa berdiri sendiri karena kan marketing kan dananya banyak ya. Kita harus butuh yang namanya teman-teman dari Strakom untuk bisa membangun reputasi brand, reputasi perusahaan atau brand identity itu dibangun sama teman-teman Strakom gitu. Jadi kita nggak bisa mengandalkan iklan keseluruhan, sehingga ada yang namanya kita sebut sebagai pull and push marketing gitu. Bayar dan nggak berbayar ya.
Keren banget penjelasannya Bu Arum. Gimana nih teman-teman, udah pada jelas belum bedanya manajemen sama strakom? Coba aku mau tahu dong. Waduh, UMN maksimal semesternya berapa kalau telat selesai skripsi? Oke. Karena saya pernah jadi staf di Kementerian Ristek dan Teknologi ya, Dikti ya, gitu ya. Kalau standar hukumnya, karena kalau kalian nggak lulus dihukum gitu. Jadi bukan kemauannya UMN ini, gitu, kemauannya negara. Itu kalian dimaksimalkan adalah 7 tahun maksimum tuh. Tapi emang betah gitu 7 tahun di kampus ya? Iya. Kan betah ya? Jadi biasanya normalnya itu di 4 tahun. Kalau cepet itu 3,5 tahun. Nah maksimal banget nih yang kita sebut MA nanti gelarnya mahasiswa abadi. Nah, itu 7 tahun. Biasanya udah diusir tuh. Di tahun ke-6 pasti udah sibuk diusir tuh sama kampus ya. Karena daripada diusir sama negara kan. Tuh. Betul. Tapi nggak bakal sampai 7 tahun lah guys kalau kalian niat kok. 3,5 tahun, 4 tahun bisa lah. Iya, jadi skripsi itu dikerjain, jangan dikepoin doang. Tuh. True, apakah live merupakan salah satu strategi marketing? Iya dong, pasti. Betul banget. Ini kita lagi marketing juga nih. Ih, tapi sambil cerita-cerita ya Bu ya, kayak Iya. tadi yang Bu Arum bilang gitu guys. Sambil rumpi. Nah itu jadi kalau live ya salah satu strategi marketing. Apalagi sekarang ada shop entertainment ya. UMN, ayo perbanyak jurusan agar teman-teman saya bisa masuk UMN juga. Doain ya guys, doain aja UMN sebentar lagi tuh nambah-nambah jurusan nih. Itu biar teman-teman kamu bisa join. Kan nanti UMB kegiatannya ngapain aja ya Kak? Untuk itu kamu bisa cek IG-nya @OMB-UMN aja ya guys, intip-intip gitu. Yang penting fun kok, aku jamin. Ampun Bu, saya kasihkan kerja. Iya kalau udah kenal duit gitu. Jadi mahasiswa saya pun jadi hilang ya. Tiba-tiba gitu ya, dia udah bimbingan nih, udah 2 tahun nih bimbingan sama saya. Udah gitu saya tanyain terus nggak dijawab, gue di ghosting dong. Jadi jangan kalian doang ya yang di ghosting ya. Di ghosting ya gue gitu, sebagai dosen itu sering di ghostingin mahasiswa tuh. Gitu. Hilangnya kemana tuh Bu? Hilang ya mungkin kerja ya. Dia tuh story Instagramnya nyala terus gitu ya. Saya kopon TikToknya nyala terus gitu, tapi gue di hidden. Waduh, mengerikan ya Bu ya. Iya. Tapi saya mereka stres mungkin sama kerjaan capek ya. Bu, saya juga 2 tahun, minggu depan sidang kompe. Alhamdulillah akhirnya sidang juga. Wah, dosennya kelihatan baik, bukannya kelihatan, emang baik guys. Emang baik dan gaul sih. Pastinya kalau belajar sama Bu Arum gak bakal bosen sih, aku jamin nih. Oke nih Bu Arum, kita langsung masuk ke inti pembahasan kita hari ini nih, terkait media sosial baru yang lagi viral nih. Nah, siapa nih sahabat UMN yang udah pakai dan setia jadi pengguna Threads nih sampai sekarang nih? Aku mau coba kalian bilang dong saya gitu. Komen guys biar rame guys. Kalau misal kalian pakai Threads gitu ya. Oke, Bu Arum, jadi media sosial Threads ini sebenarnya apa dan apa bedanya dengan media sosial lain khususnya seperti Twitter, TikTok gitu-gitu? Oke, Threads ini spesial ya karena dia punyanya Meta ya. Jadi kalau kalian tahu itu yang namanya punya Instagram, WhatsApp, Facebook itu satu orang, satu perusahaan, satu perusahaan namanya Meta kita sebutnya ya. Nah, kemudian mereka pengen jadi super app, bikinlah Threads gitu sebagai tandingannya Twitter ceritanya ya, karena Twitter kan lagi rame ya. Ini ada teman-teman Twitter nggak nih di sini nih? Pasti Suka banyak pakai nih Twitter. Bu. Iya pasti suka lagi sebel ya karakternya dibatasin sama Elon Musk. Udah gitu yang verified-nya harus bayar $8 ya per bulan, kan mahal ya gitu ya. Nah sedangkan Threads ini sebenarnya dia bukan nyolong start ya, tapi dia ini ngekor juga. Dia ini ngekor Twitter dan Mastodon, jangan salah. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar nggak Mastodon? Ayo, ada yang pernah denger gak? Jadi Mastodon itu waktu Twitter diambil alih sama Elon Musk, itu banyak yang komplain kan ya, banyak aturan baru gitu kan, sehingga Mastodon itu dibikin sama Eugene Rocco tahun 2016 nih. Dia tuh seorang programmer nih, mungkin teman-teman ada yang programmer ya. Nah udah gitu si Mastodon ini keren nih di US nih, karena basisnya bukan server pribadi atau server yang pada umumnya kita pakai nih kayak TikTok, Instagram, WhatsApp gitu. Enggak, dia pakai Fediverse. Dia pernah dengar Fediverse? Jadi dia pakai Fediverse dan nggak pakai kita harus login gitu ya. Itu kita bisa saling komen dengan platform-platform lain di luar Mastodon gitu. Contoh misalkan saya punya Twitter, kamu punya Threads. Udah gitu saya bisa komen di tempat kamu, dan kamu kalau balasan komenan saya dapat notif tuh. Nah itu namanya Fediverse kayak gitu. Nah abis itu si
Instagram akhirnya masukin nih, dia menggabungkan si Mastodon itu kalau kita nge-tweet kita sebutnya boost ya gitu ya. Jadi nah itu biasanya 500 karakter, kalau si Twitter kan cuma 280 ya kan. Nah si Instagram akhirnya bikin threads yang menggabungkan model bisnisnya si Twitter dengan Mastodon gitu, sehingga model bisnisnya kan jadi ini karakternya banyak dan posting foto bisa 10 ya gitu, bisa 10 langsung ya. Kalau di Twitter kan cuma 5 ya. Video juga bisa sampai 5 menit ya. Kalau di Twitter kan 2 menit 2 detik rasanya gitu. Jadi keterbatasan itu yang dimanfaatin nih sama Instagram untuk bikin threads. Nah ceritanya kenapa kok jadi niru Fediverse juga ya, karena apa, pengguna Instagram bisa langsung masuk nih ke threads tanpa harus bikin akun yang baru lagi, harus ngupload muka lagi gitu kan. Kita suka bingung ya, udah selfie banyak banget, yang paling cakep yang mana kan gitu ya. Nah ini akhirnya cepet nih bikin yang namanya si threads dalam 1 minggu, 5 hari malah 5 hari itu 100 juta pengguna di luar negara European Union ya. Karena seperti yang kalian tahu, orang Eropa tuh menjaga banget privasi, nggak kayak kita ya guys ya. Kita kan yang penting cobain dulu dikit story gitu ya. Yang penting pokoknya udah kita nggak FOMO ya, fear of missing out, teman-teman pada install kita install gitu, kita masuk. Nah kalau di Eropa nggak bisa masuk nih si threads buatan ya. Ini masih gosip ya, bukan pendiri Twitter, tapi orang-orang yang bekas kerja di Twitter kan pada dipecat. Konon katanya mereka bikin tuh si threads gitu. Komennya apa nih? Mastodon saingannya Iya, Twitter. saingannya Twitter, betul. Pinter banget tuh. Jadi Mastodon itu cloningnya Twitter ya dibilang ya, karena tampilan desktopnya hampir 100% mirip. Bedanya Twitter putih, ini hitam gitu doang. Ada yang nanya nih Bu, kalau threads ganti nama jadi Twitter gimana? Kan Twitter ganti nama jadi X. Waduh. Itu ngomongnya tentang branding ya. Iya. Itu banyak tuh. Nanti Twitter juga bingung nanti kalau misalkan ganti, atau threads ganti Twitter, bingung lagi nanti. Dia rebranding lebih mahal. Jadi kurang ajar ya, ada yang bilang Bu Clarita gaptek Bu, ih jahat. Gak apa-apa kan, kita sambil belajar ya. Iya, yang aku tahu threads tapi aku belum main gitu guys. Bukan gaptek ya, kurang ajar di teman aku ya emang ya. Traveloka juga pernah berusaha jadi super app, tapi titik-titik biasanya yang terlalu generalis cukup sulit. Kalau kita bandingin kayak Mastodon juga belum berhasil menggeser Twitter. Udah gitu si Traveloka yang terlalu generalis, sebenarnya dia mungkin kelupaan dengan fokus utama. Bisnis kita kan harus ada value utamanya, dan juga ada fokus utama bisnis kita mau ngapain nih, goalsnya kemana. Nah itu kelupaan tuh si Traveloka itu gitu, sehingga di situ dia kurang bisa memaintain. Cuma masalahnya nih sekarang kalau threads ini backingannya dulu siapa nih? Backingannya adalah perusahaan yang punya data terbesar di dunia. Itu dia, makanya kita nggak bisa meremehkan juga ya, meskipun sekarang search-nya nggak berfungsi ya, nggak ada hashtag, udah gitu nggak kronologis ya. Banyak banget kalau di threads itu ngelihatnya cuma seleb-seleb yang kita nggak kenal, atau di situ bukan orang yang kita follow yang ada di feeds kita. Nah, jadi sebel tuh, itu no chronological gitu. Oke. GDPR-nya Eropa bagus banget sumpah. Ada yang tanya nih Bu, ibu dosen pakai chat GPT detektor gak Bu? Pakai dong saya. Pakai Dong, karena kan saya nggak suka ngawas ujian, jadi saya biasanya bikin take home atau project tuh dikerjain ya kan. Nah selain pakai AI detector, itu saya pakai satu lagi, 1 orang 1 soal, beda. Nih ada yang udah pengalaman nih di depan nih, 1 orang 1 soal ya gitu. Beda projectnya gitu, jadi nggak bisa nyontek juga, harus pakai akunnya masing-masing. Saingannya Meta ya ByteDance. Iya, betul. Meta ini saingannya lagi kejar-kejaran ya sama ByteDance nih. Wah ini Wildan aku lihat sih aktif banget loh. Kayak, iya. Ini update banget Pinter orangnya. Ini pinter banget loh. Pinter. Yuk sini aja yuk, masuk yuk. Iya tuh, masuk Wildan. Iya, kamu cocok banget sih aku lihat. Dijelasin loh, GDPR adalah General Data Protection Regulation. Kebetulan riset saya masuk itu, keren banget. Oh keren nih, berarti data security ya masuknya ya. Anak ini dong, informasi ya, sistem informatika ya. Pantes pinter banget nih tadi aku lihat si Wildan ini loh. Terus iya, nih Bu, emang Eropa yang paling kuat ya. ngomong-ngomong threads nih, menurut Bu Arum kira-kira apa sih kelebihan sama kekurangannya Bu? Oke.
Kelebihannya dia tadi karakternya bisa 500 tuh, kita ngocehnya lebih panjang itu kan yang dibutuhkan kita ya yang suka overthinking. Udah gitu kelebihannya lagi dia nggak usah pakai login baru nih, loginnya dari Instagram bisa langsung. Udah gitu juga foto bisa langsung 10, jadi narsis bisa tambah banyak di situ kan. Cuman banyak juga kekurangannya ya. Tadi kekurangannya Setia. Iya. Nah, kekurangannya no chronological, nggak ada hashtag, jadi nggak bisa viral tuh kita. Nggak tahu deh viralnya itu nanti algoritmanya tuh masih nggak jelas, masih digodok ya. Kalau CEO-nya Instagram bilang ada mau seri tuh bilang ini masih digodok nih, kita bikin chronological paling utama karena itu yang bikin konsumen kabur tuh, user pada kabur tuh gara-gara itu gitu. Jadi dikasih lihat malah justru brand-brand yang mereka nggak kenal gitu. Oke, jadi pengen kerja di Meta. Terus ada yang bilang lagi, Bu, TikTok itu milik ByteDance. TikTok itu punya ByteDance, ada Babe, TikTok, Lemon8 ya, banyak. S2 aja ada beanya gak? Wah, kita sih ada beasiswa nih guys untuk Magister. Jadi kamu yang mau buruan daftar sih, cek magister.umn. Manajer saya alumni UMN juga, pinter doi, tahun 2013 komunikasi. Waduh. Seniornya ya. Iya, Clarita. berarti senior aku guys, tapi itu kayak udah jauh bedanya sama aku ya. Aku angkatan 2020 guys. Nah, terus nih Bu Arum, kan tadi Bu Arum udah lihat-lihat kekurangannya Threads juga ya Bu ya. Nah, menurut Ibu Arum sendiri tuh Threads itu efektif gak sih sebenarnya sebagai media buat ngelakuin branding gitu? Mungkin bukan sekarang, tapi kita tidak pernah tahu ke depannya. Maybe in the future kita itu Threads itu bisa menjadi media baru karena mereka tuh punya value lagi nih ceritanya. Threads ini beda server nih, bukan kayak Instagram atau Facebook ya. Ini servernya kita pakai yang kekinian, namanya Fediverse tadi. Jadi pakai Fediverse itu contoh, nanti si Threads akan bikin komunitas lagi nih, platform-platform yang bisa saling berhubungan tanpa harus login, tanpa harus install aplikasinya. Biasanya kalau kita mau komen nih, misalkan kita mau komen, saya mau komen di Clarita, kan saya harus lihat dong platformnya Clarita. Saya nggak bisa komen ke TikTok lewat Facebook atau lewat Instagram kan. Nah, ini tuh si Threads mau bikin kayak gitu, mau bikin yang meskipun kita di TikTok, ini si Threads bisa komen ceritanya. Jadi mereka pengen masuk ke bagian Fediverse. Nah, untuk para early adopters ya, atau misalkan kita yang FOMO ya, nggak mau ketinggalan gitu ya, yang nggak ada salahnya dipelajarin terus algoritmanya, dikembangkan seperti apa ya. Nanti kita bisa lihat nanti apakah Threads itu kedepannya akan efektif atau nanti nasibnya kayak Google Plus atau MySpace ya, bangkrut gitu. Tapi kalau enaknya kalau misalkan kita tuh di servernya Fediverse ya, itu kalau misalkan si platformnya bangkrut, data kita nggak hilang, foto kita masih tersimpan. Cuman jeleknya nanti ya data protection tadi tuh ada si Wildan ya, data protectionnya kurang bagus gitu. Meta udah boncos juga gara-gara project Metaverse-nya belum sukses jalan. But Apple udah rilis platform AR yang bagus, so wait and see aja Productverse ini apakah sukses or not. Oke, iya betul. Jadi kita nggak bisa menafikan ya. Kayak dulu juga kan waktu Android mau datang ya, Nokia cuek banget kan. Tenang aja, saya paling bagus, saya paling kuat. Akhirnya yang terjadi apa? Mereka takut jatuh juga. Sama kayak Kodak, udah ada kamera digital, tapi mereka masih percaya bahwa ini adalah saya yang terbaik gitu. Saya nggak kegeser kayak gitu. Nah itu harus dihindari tuh pola pikir seperti itu. Sehingga kalau saya bilang mungkin Threads saat ini belum efektif karena belum jadi, namanya juga platform baru ya. Tapi ke depan kita nggak tahu karena kita ingat saja backingannya dia siapa, backingan dia Meta yang datanya banyak. Betul. Gitu. Aduh ini banyak sekali nih. Nokia udah fokus B2B sekarang, Motorola dan kawan-kawan. Nokia itu dijual ke Microsoft, jadi sekarang jalan lagi. Nah kemudian perusahaan ya, jadi akhirnya bikin spare part gitu ya. Semoga aku disapa Kak Hita. Ih halo anak ayam. Halo. Anak ayam. Siapa nih anak ayam nih? Aduh lucu banget namanya. Oke nih Bu Arum, kan ada rumor Bu katanya separuh pengguna Threads itu udah mulai berhenti nih pakai aplikasi itu. Nah kalau menurut Bu Arum sendiri faktornya kenapa sih Bu? Oke, sebenarnya bukan usernya nggak turun ya, usernya nggak turun karena kalau kita ngapus Threads kita, akun Threads kita dihapus, Instagramnya ikut kehapus. Yang turun adalah daily active users gitu, dan time spent with media. Jadi time spent tuh kalau kita makin lama di suatu platform nih, itu si
engagementnya akan tinggi. Kalau engagementnya tinggi, maka nanti akan berpengaruh ke advertiser dong. Orang yang mau iklan banyak di situ, gitu. Karena ada komunitas di situ. Nah, si Threads ini anjlok nih, bukan hanya 50% itu orang pada nggak akses lagi atau user retentionnya kurang ya. Nah, 70% bahkan ini data dari Forbes yang terbaru, itu dia bukan hanya hilang gitu aja, tapi mereka udah nggak mau balik lagi gitu. Karena tadi mereka kesel karena tidak kronologi gitu. Nah, ini memang masih digodok ya. Ini tuh kayak sistem ini, tau gak sih, kayak kalian kalau misalkan ini install aplikasi deh, saya kasih cashback, saya kasih diskon, aplikasinya diinstal, cashback dan diskonnya diambil, udah itu tinggalin. Nah, ini persis kayak gini. Ini udah cerita lama kalau di new platform. Mungkin lebih ke FOMO aja, pas udah nyoba udah gitu ya Bu iya, ya. Udah gitu. Oke. Tantangan ya, challenge buat semua platform ya, nggak hanya Threads doang. Bener banget sih. Karena orang biasa kayak cuman penasaran doang, apa kayak apa sih gue mau ikut. Pas udah nyoba kayak bosen, udah tinggalin. Iya. Kayak gitu sih. Karena pengabdi promo ya kita ya. Bener banget, dan FOMO juga lagi. FOMO biar nggak ketinggalan zaman. Ada yang komen nih Bu, paling seru ngulik competitive analysis between corporate dan startup di product sustainability. Oke, product sustainability ini lagi tren ya. Gara-gara ada ini kan, ada apa namanya, frugal living lah, minimalism gitu ya. Nah, itu terus competitive analysis ini. Cuma ini bocoran ya, karena kan kita yang namanya kita di dunia digital itu selalu dinamis. Sekarang sudah nggak competitive advantage lagi dan tidak competitive analysis lagi, tapi sudah transcendental kompetitif gitu. Transcendental itu adalah kita harus bisa mengulik saingan yang tadinya bukan saingan. Contoh nih, waktu itu ada televisi ya, TV namanya Sharp. Udah gitu dia bilang, oh saya nggak bakalan, handphone nggak akan jadi saingan saya. Ya orang pasti akan nonton TV kalau tetap butuh TV gitu. Nyatanya ketika ada Netflix ya orang semuanya yang nonton di handphone ya sambil transcendental. Produknya beda loh handphone sama TV itu. Tapi mereka bisa ganti. Sama kayak televisi juga. Mereka juga bilang internet itu bukan saingan saya gitu ya. Ternyata kita semua bisa nonton TV di internet. Nah, gitu. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa sekarang emang sih seru ya ngomongin competitive advantage, cuma zaman bergeser. Sekarang tuh namanya transcendental competitive gitu. Oke, menarik banget penjelasan dari Bu Arum ya. Ada yang nanya lagi nih Bu, kalau personal branding penting gak sih buat perkuliahan? Oke, personal branding buat kita yang cari cuan di sosial media. Betul banget ya. Gitu. Dan juga personal branding kalau misalkan in case ya kalian mau nanti berkarir gitu ya, personal brandingnya dikuatin. Bu, menurut Ibu TikTok Shop itu potensialnya tinggi gak Bu buat jadi big e-commerce? Oke, jadi kalau TikTok Shop itu sebenarnya bukan big e-commerce ya, tapi social commerce. Itu model bisnis baru tuh jadinya. Social commerce itu jadi orang beneran kita kayak Tanah Abang, tau gak sih? Ya kan? Kita bisa ngobrol langsung, kayak kalian nggak harus kuliah di UMN hari ini, kalian bisa ngobrol sama saya, ketemu sama dosennya, ya kan? Nah, itu sehingga di situ akan dikemas menjadi shop entertainment. Kemarin saya baru diundang nih sama TikTok, kita ngobrol juga tentang ini, tentang social commerce ya. Jadi mereka rencananya bukan cuma jadi e-commerce tapi social commerce gitu. Beyond expectation malah ya. Situ. Oke. Berarti lebih ke social commerce ya Bu ya. Oke, ada yang nanya lagi tadi, Bu bahas project S TikTok dong. Oh, itu panjang banget ya ceritanya ya. Panjang. Si Wildan tertarik banget loh Bu. Panjang itu ya. Seru. Iya. Kayak Alobang Bu, pas ngundang artis Korea banyak banget yang download buat ikut eventnya, tapi sekarang udah jarang ada yang. Nah itu memang tidak bisa dipungkiri ya. Jadi memang challenge-nya setiap pemilik platform adalah user retention kalau kita sebut. Jadi user retention itu sebagai mana sih dan sebanyak apa sih konsumen yang balik di tempat kita, dan berapa banyak konsumen yang betah gitu. Ini kayak kalian kan alhamdulillah betah ya dari tadi ya nungguin. Ini kita jadi engagement kita akan bagus. Tapi coba kalau misalkan baru datang udah gitu datang out, itu bounce rate kita sebut tinggi. Ketika bounce rate-nya tinggi, peringkat kita anjlok, turun gitu ya. Sehingga ya itu tadi semuanya ngaruh ya, saling berkesinambungan ya. Betul banget. Oke nih Bu Arum, menurut Ibu tuh konten seperti apa sih yang menarik bagi pengguna Threads gitu kalau misalnya kita mau branding gitu? Oke. Threads ini kalau saya lihat dari model bisnisnya, dia itu kan ke conversation. Itu sebenarnya ada salah satu C dari digital marketing. Salah satunya adalah channel dan conversation. Nah, sebaiknya kalau misalkan mau ke situ, kalian tadi kontennya bentuknya cerita,
conversation. Bagaimana sih supaya target audiens kita itu bisa relate nih sama obrolan kita gitu ya. Jadi jangan kita sebagai brand terus kita ngomong, guys saya lagi gini loh, ini bagus loh, enggak gitu. Tapi kita ngelihat keadaan si target audience. Contoh, Ita kan modis ya, cakep nih ya kan gitu. Dia mau jadi malu. Cantik nih, dia make upnya soft gitu. Nah udah gitu kita jangan jualan ke Ita, ini loh ini lipstick nude gitu doang, di threads, jangan begitu. Tapi misalkan buat kamu yang suka tampil soft gitu ya, kenalin loh, kita tuh ada beberapa macam lipstick warna soft kayak gitu ya. Tapi jangan bilang mereknya itu. Jadi warna ini cocok buat evening gown, udah gitu ini cocok buat kuliah, yang ini cocok buat ngedate gitu sama pacar gitu ya. Nah itu seperti itu kontennya, modelnya ya. Saya lihat sementara ini ya, kita nggak tahu nanti mungkin si thread bikin lagi yang baru, kita nggak tahu. Nah itu sehingga kalau bisa bentuknya conversation. Berarti conversation dan juga storytelling ya Bu, tetap Storytelling ya. tetap. Oke, si Wilda nanya lagi nih Bu, agree, contoh case-nya Tenure The Ether dan Optika Lunet itu main berhasil soft selling-nya, benar banget. Iya, jadi kita kayak temenan ya. Benar banget. Nah, kan semua orang tuh suka diceritain ya kan. Betul. Kayak kalian suka nonton bacain Wattpad tuh kan, Iya. terus aja gitu pengen seolah-olah ikut ada di dalamnya sebagai Imajinasi tokoh utama. gitu ya guys. Nah itu. Kebetulan sempat ngulik perbandingan Cultific Original versus Scarlett and Oh, Sophie. oke. Nah ini Scarlett itu dia pakainya social presence. Jadi social presence itu artinya dia menghubungi banyak sekali influencer untuk bisa mengaktifkan search engine optimization gitu. Tapi pakai metode berbayar. Karena kalau misalkan kita social presence tuh kalau lihat di Google langsung nongol gitu. Kita ada di mana-mana gitu ya, sehingga seolah-olah dunia ini di Indonesia penuh dengan Scarlett gitu. Terus something itu beda sistemnya. Kalau something itu biasanya ke influencer nih yang beken gitu. Kalau Scarlett semua diambil sama dia. Jadi dia itu memenangkan social presence. Bagus sih, tapi meskipun besar ya anggarannya gitu. Wah, sumpah aku belajar banyak sih dari Bu Arum, kayak namanya social presence itu. Keren banget sih guys, sumpah. Betul, tolong perbanyak dosen. Seperti ibu di semua universitas. Makanya ke UMN guys. Sini aja sini. Tuh, sini ayo diajarin sama Bu Arum langsung. Kasihkan soalnya guys. Aku juga kasih kan dari tadi loh, aku belajar banyak banget sih Bu. Oke, kira-kira nih Bu, faktor viral seperti media sosial TikTok itu juga diterapkan pada media sosial Threads juga gak sih Bu? Mungkin kedepannya bisa jadi ya, karena kan kita butuh, kalau namanya di sosial media tuh ada yang namanya kayak FYP ya, atau di explore kalau di Instagram gitu. Nah kalau sekarang belum bisa tuh si Threads pakai viral, belum bisa karena hashtagnya aja nggak ada. Kita mengukurnya dari mana, algoritmanya masih diacak sama dia gitu. Terus juga searchnya nggak berfungsi ya, pada kesel kan, searchnya nggak berfungsi kan di Threads. Siapa gitu. yang emosi? Iya, dan itu ini gimana postingan gue bisa kelihat orang nih, gimana bisa di like nih gitu kan. Nah, Bu, kita disawer mawar Bu. oh gitu. Berkah selalu guys. Makasih. Bu dosen gaul banget. Iya Harus dong, kalau misalkan gagal ntar mahasiswa tidur semua. Betul, makanya Iya. guys daftar di UMN. Oke nih Bu Arum, apa aja sih Bu faktor penting yang harus diperhatikan nih kalau misalnya kita mau branding suatu produk maupun jasa di media sosial selain Threads deh Bu, misalnya di TikTok, di Instagram gitu. Oke, faktor penting yang jelas kita bikin brandnya dulu nih. Kalau dulu kan William Shakespeare bilangnya apalah arti sebuah nama. Sekarang penting banget, kita bukan lagi belajar sastra ya gitu ya. Jadi penting banget nama. Nama nggak usah pakai underscore, jangan pakai titik, bingung ya. Yang gampang diketik, gampang diingat gitu. Sama target audience. Jadi nggak usah pakai sok Inggris gitu atau Inggris gitu ya, atau sok Sunda gitu. Tapi target audience kita ternyata orang Jakarta ya kan. Jadi sesuaikan dulu nih, kita mau target audiensnya siapa. Target audience tuh artinya, gue mau jualan, siapa sih yang bakal beli produk gue nih gitu. Dibikin tuh yang namanya persona, audience persona kita sebutnya. Nah abis itu baru kita bikin namanya brand identity. Warnanya apa ya kan, sesuai dengan produknya. Udah gitu apalagi tuh strateginya ya, kapan mau campaign atau iklan, kapan mau pakai search engine optimization kayak gitu. Karena di Instagram juga ada search engine optimization branding tuh ya, pakai hashtag ya, itu juga masuk ke dalam SEO gitu. Oke. Ada yang nanya, Wilda nanya di Bu, Kenapa? Bu boleh connect di LinkedIn nggak? Boleh, silakan konekin aja pakai Arum Silviani.
Ada dosen saya di UB juga gaul, nama beliau Pak Deta, Pak ex CEO Click and Clean. Waduh. Oke. Asik ya guys kalau misalnya gaul-gaul kayak Bu Arum gini. Bu pernah pakai chat GPT belum? Pernah dong, jelas itu. Awal diluncurkan saya langsung kepo dong ya, ini apa nih ChatGPT. Takut mahasiswa gue duluan yang tahu, gue nggak tahu kan ya. Itu kan, udah gitu takut saya juga dikibulin kan. Waduh, dikibulin. Gitu. Jadi saya biasanya cek dulu. Saya selalu manteng apa yang ada gitu. Itu biasanya di Google Trends. Pakai Google Trends terus itu. Ini yang lagi diomongin apa nih? Tapi bukan di Indonesia. Karena kalau di Indonesia udah terlambat ya. Saya biasanya nyari yang di US, di negara-negara penciptanya, kayak di Meta tuh di US kan, kemudian di Jepang, di Korea, di China, itu mereka yang lagi apa gitu. Berarti ibu selangkah lebih depan ya bu? Harus, kalau nggak nanti mahasiswanya ngibulin kita ya kan. Bu, tapi saya mau nanya nih bu, saya kan nggak pernah pakai sih, tapi ibu bisa nggak sih bedain yang pakai chat GPT sama enggak? Oh bisa. Gimana tuh bu? Karena gini, kalau yang pakai chat GPT, sesempurna-sempurnanya mesin, itu tetap nggak ada sentuhan manusianya. Gitu. Bahasanya beda banget. Karena kan kalau misalkan saya tahu mahasiswa saya biasanya punya trik nih, saya nih hari pertama kita ketemu saya suruh bikin surat ke saya. Saya suruh bikin surat, jadi saya tahu itu, saya langsung tahu nih, misalkan Ita ngirim surat ke saya lewat email, oh gaya bahasanya Ita nih, begitu ujiannya beda, itu pasti ini lu chat GPT ya gitu. Langsung tahu. Ayo guys yang suka pakai chat GPT siapa, hati-hati ya, ibu dosen pasti lebih pintar ya bu ya. Bener banget ya, soalnya kadang kayak aku bingung kalau misalnya pakai chat GPT itu dosen tahu gak sih sebenarnya gitu? Tahu, harusnya tahu, karena kan terasa ya, kalau apalagi kalau kita kuliahnya offline dan kita kenal mahasiswa secara personal gitu, jadi kita tahu gaya bahasanya dia tuh gini. Makanya saya biasanya kalau ujian saya bilang, kalau lu nggak ngerti cara jawabnya, bahasanya bingung, nggak bisa nulis, pakai bahasa lu sendiri deh. Saya akan lebih menghargai daripada nyontek ya, karena kan nanti malu ya. Kalian mungkin dapat nilai bagus di sini, tapi begitu kerja nggak bisa apa-apa, kan malu sendiri. Bener sih, kan? Betul. Gitu. Tugas intinya sebisa mungkin guys. Saya prompt awalnya analyze this letter sebelum pakai chat GPT. Oh, kalau itu bisa sih, jadi di analyze dulu ya, atau pakai Quillbot kayak gitu ya. Tapi tetap kerasa, karena kan kita personal ya, bahasa setiap manusia itu beda. Apalagi kalau saya kan ngajarnya digital marketing, integrated marketing communication, yang sangat manusia banget nih. Jadi sentuhan personalisasinya dapat gitu. Mungkin kalau misalkan pelajaran lain, mata kuliah lain mungkin bisa diakalin ya. Tapi kalau saya kayaknya nggak bisa deh. Susah ya, karena ada tadi SEO, ada aturannya SEO seperti ini, dan bahasanya manusia gitu. Ada bahasa gaul. ChatGPT tuh nggak bisa loh bahasa gaul. Saya tanyain aja ya, ChatGPT tolong dong saya cariin informasi tentang geblek pari gitu kan. Nggak tahu tuh bu dia. Dia bilangin geblek pari adalah makanan gitu. Itu restoran boy gitu kan ya. Jadi ChatGPT sama saya pinteran saya gitu kan. Tetap kelihatan ya bu ya. Iya, jadi memang tetap kelihatan kok ya kayak gitu. Makanya ya kan, memang jadi dosen harus kreatif. Mungkin kalau sama Bu Arum pasti ketahuan guys, jangan coba-coba ya, karena Bu Arum aja gaul, kalian udah tahu kan. Ih, dikasih mawar berkah selalu. Kalau misalnya mungkin kalau ya dosen tipe yang kayak udah itu mungkin nggak ketahuan ya bu ya, cuman kalau kayak Bu Arum hati-hati guys, kalian ketahuan sih guys. Karena sebenarnya bukan masalah ketahuan ya, dulu saya tuh sering dicurangin. Oh iya bu, waktu saya jadi mahasiswa sering ada beberapa dosen yang ya udah nilainya tuh gitu aja gitu ya, jadi saya tidak dibahas dengan detail nih. Teman saya yang nyontek dapetnya gede, saya jelek gitu. Nah dari situ saya mikir, saya nggak boleh gitu ke mahasiswa saya. Jadi saya punya dendam positif ya. Jadi mahasiswa saya yang pinter dia harus dapat nilai bagus, kalau yang kurang saya ajarin gitu. Jadi misalkan dia yang kurang, kamu mau nggak nilai kamu bagus, yuk sini kita belajar gitu ya. Itu cara yang lebih bijaksana sih bu ya. Iya betul. Mantap banget guys, makanya belajar bareng Bu Arum. Buruan daftar ke UMN biar ketemu Bu Arum. Oke, Bu dosen ngajar apa? Saya tadi ngajar digital marketing, semester depan ya, digital marketing, integrated marketing communication, dan brand management. Seru banget guys. UMN ada kelas internasional gak sih? Ada, kayak ada sih bu, yang bisnis itu. Saya lupa ada. Kalau saya lupa. Udah sore ya bu. Saya lupa. Jadi karena kan itu kelasnya bilingual, jadi saya nggak nyadar juga itu ada mahasiswa dari luar. Ternyata ada ya. Ada waktu itu mahasiswa dari mana sih, Persia ya, Persia dan Inggris ya, kalau nggak salah. Gitu teman-teman, ada kelas internasionalnya. Kata Wildan, thanks Bu Arum dan Kak Ita, it was a pleasant discussion. Mau ucap dulu. Oke, makasih Wildan, kamu keren banget.
Ci, UMN ada jurusan hukum nggak ya? Belum ada ya, Casey. Mungkin doain ya nanti ada gitu. Oke nih Bu Arum, menurut Bu Arum tuh sekarang media sosial mana aja sih Bu yang paling efektif buat branding? Oke, ini karena media sosial itu kan personalisasinya banyak ya, jadi kita nggak bisa bilang bahwa Instagram yang terbaik, TikTok terbaik. Nah, ini ada macam-macam nih. Jadi kalau saya amati ya, kalau mau buat brand awareness itu, atau kita mau kenalin nih brand kita lewat TikTok gitu, ini tanpa memandang platform ya. Tapi kalau buat branding pakai Instagram gitu. Branding tuh artinya kalau kita mau kenalin di siapa sih kita, jualan apa kayak gitu, di Instagram gitu. Kemudian kalau mau bikin brand community, Twitter, atau mungkin siapa tahu Threads bisa jadi ke depannya ya, brand community, bangun komunitas gitu. Jadi untuk loyal customer gitu, itu biasanya brandnya atau apa, platformnya beda. Bu dosen, stay healthy and happy always ya, amin. Makasih. Thank you Er. Oke, Bu Arum, tips and trick bikin konten yang konsisten dan disukai audiens dong. Oke, apalagi Gen Z ya, audiensnya pokoknya mau milenial, mau Gen Z, mau Gen X sama nih ya. Pakai konten yang original gitu. Original konten tuh jangan nyolong dari luar. Udah gitu, karena sekarang kan algoritma tuh udah pinter ya, udah pakai AI nih, bukan manusia lagi nih. Udah gitu yang kedua, kita bikin pakai metodenya storytelling. Jadi temanya kita tentukan dulu. Temanya ini kan ada macam-macam kalau di sosial media ya. Kita bisa pakai tema entertain, tema edukasi, udah gitu temanya lagi convince, bojokin orang untuk beli, dan tema menginspirasi. Tapi kemasnya pakai cerita gitu ya, pakai storytelling. Karena apa? Berdasarkan penelitian, storytelling itu bisa bikin orang betah di platform gitu. Karena apa? Dia ngerasa dia itu sebagai bagian dari brand itu sendiri gitu. Nanti kedepannya kalau misalkan mereka udah loyal akan menjadi brand personalization gitu, atau di situ bisa bikin konsumen loyal ya. Nah makanya di situ pakai cerita tadi, dan kontennya original itu dia. Dan juga di situ tadi ada brandnya juga ya, namanya akunnya jangan pakai ABCDFG HIJ KLMN susah gitu diketiknya, yang gampang diketik, gampang diingat. Berarti kalau misalnya tips and trick dari Bu Arum, yang penting pertama kontennya original ya Bu. Original. Terus storytelling ya. Oh iya, ada lagi nih, ini lagi tren. Apa tuh, Bu? Tren nih. Ada tren itu kita kalau bisa saat ini nih berdasarkan algoritma, baik itu di Instagram atau di TikTok, itu konten before after. Bukan tips and trick ya, karena tips and trick ChatGPT pinter tuh dibikin. Tapi tentang before after. Ini loh sebelum aku masuk UMN, ini loh setelah aku lulus misalkan gitu. Nah itu tuh, terus kayak perjalanan kamu dari sini ke menuju tujuan kamu misalkan. Nah itu tuh lagi ngetren tuh sekarang gitu. Jadi ngetren tuh artinya diprioritaskan oleh algoritma. Oke gitu guys, tips-tips dari Bu Arum. Jadi kalian yang mau konten-konten nih, mungkin kayak pengen branding diri sendiri atau gimana, itu tips and trick dari Bu Arum ya Bu. Iya. Oke, temen-temen nih, aku mau ingetin lagi buat kalian yang pengen belajar bareng sama Bu Arum yang super gaul, super informatif, super ramah, super deh pokoknya ya. Buruan kalian join aja ke UMN di pmb.umn.ac.id, buruan daftar. Nah, buat kalian yang angkatan 2024 juga kita ada tes beasiswa, jadi tentunya kalau masuk UMN juga potongannya banyak ya Bu ya. Iya, banyak. Belum lagi kalau kamu berprestasi, kamu juga bisa dapatin beasiswa guys gitu. Oke, Bu Arum, kalau misalnya buat sahabat UMN apa yang belajar mengenai branding dan dunia marketing, boleh banget daftar di kuliah manajemen bisnis di UMN ya. Iya betul, jadi ambilnya nanti kalau mau belajar branding ya, marketing, ambilnya nanti manajemen program studinya. Habis itu nanti kan biasanya di semester 5 itu ada peminatan nih. Peminatan, kalian mau milih jurusan apa sih gitu ya. Nah itu peminatan, kalian bisa nanya dosen, Bu, saya nih menurut Ibu bagusnya di mana sih Bu? Kayak gitu ya. Jadi biasanya kalau sama dosen itu dosen kan tahu ya sehari-hari kalian seperti apa potensinya gitu ya. Nah itu bisa ambil kalau misalkan mau belajar branding berarti di marketing ya, spesialisasinya marketing gitu. Tapi pada dasarnya semuanya juga bagus ya, spesialisasi di manajemen gitu. Cuman kalau mau ketemu saya hanya di marketing ya gitu. Betul banget. Bu Arum, aku mau bertanya tapi nggak tahu mau nanya apa. Waduh. Si anak ayam ya, mau nanya apa? Ayamnya udah nelor belum gitu ya? Bu Arum, izin bertanya, perbedaan yang mendasar dari digital marketing sama digital bisnis itu apa Bu? Oke, jadi ibaratnya nih ya, kamu punya payung. Payungnya itu digital bisnis. Di bawah ada digital marketing, kemudian ada di situ di apa namanya sosial media ya, kemudian di situ ada campaign gitu dan lain-lain. Jadi digital bisnis itu payungnya gitu.
Berarti dasarnya digital marketing ya Bu ya? Dasarnya digital business tuh iya. Jadi digital business itu kalau kita sebut sebagai rumpun ilmu. Jadi rumpun ilmunya tuh kelompok yang ini gitu ya. Udah gitu nanti digital marketing di bawahnya digital business. Karena nanti di bawah digital business juga kita akan ada finance, digital finance. Ada lagi digital operation. Ada, kalau saya pernah ngajar digital retail management. Itu masuk digital business juga. Jadi kalau digital retail management tuh kalau kita bikin toko online, maintain stoknya gimana gitu. Jadi ya banyak ya kalau ini ya. Jadi digital business tuh luas. Nah kalau spesialisasi marketing di digital marketing. Kalau Bu Arum sendiri nih paling excited banget ngajar apa Bu? Kalau saya excited, kalau saya paling senang ya itu ngajar digital marketing sama IMC sih. Karena mahasiswa saya pada pusing, saya enggak. Pusingnya kenapa tuh Bu? Pusing ya kan banyak tugasnya karena praktek gitu, spesialisasi dan praktek. Dan itu biasanya saya update nih. Jadi biasanya kalau mata kuliah yang dasar-dasar itu kan kita ngupdate-nya sekitar 2 tahun sekali ya. Nah kalau saya enggak, hari ini ada algoritma berubah, saya ngajar hari itu gitu. Jadi langsung ayo kita bikin algoritmanya berubah nih hari ini digital marketing. Ya udah kita bikin algoritmanya berubah. Mahasiswa tadinya ngelihat diktat, udah diktatnya tutup dulu, ayo kita lihat saya gitu. Jadi nah di situ lah mereka, wah ini kok dinamisnya seperti ini ya. Jadi fast paced environment ya, jadi cepet banget berkembangnya gitu. Itu yang saya seru, jadi saya suka ngeliatin reaksi-reaksi masuk, ini kok gini, Panik ya Bu? gini. Iya gitu, panik. Udah gitu, ini gimana mau pencet Bu, salah Bu. Nah jerit-jerit biasanya. Berarti kalau sama Bu Arum lebih baik praktek ya Bu ya? Lebih banyak praktek karena mata kuliahnya peminatan gitu. Jadi lebih banyak exercise ya, exercise. Contoh misalkan kalau di digital marketing itu kamu bikin iklan. Mungkin kalau saya nggak tahu kalau kampus lain ya, karena saya pede banget nanya-nanya ke dosen-dosen teman-teman saya, itu ngajarnya nggak kayak saya ya. Jadi ketika di tempat lain itu cara bikin iklan tuh mudah seperti ini gitu ya. Tapi nggak dikasih tahu strateginya, padahal kan iklan bisa boncos, ya nggak? Nah kalau di UMN nggak kayak gitu. Saya mengajar digital marketing cara nggak boncos. Ayo bikin, cari keywordsnya yang benar, cari dulu. Belajar cari keywords meskipun pusing ya. Tapi insya Allah ketika di kerjaan tuh ketemunya, oh begini ya dunia nyata. Nggak kaget ya. Jadi kita kasih peta dulu gitu. Jadi kalau misalkan di IMC juga, IMC misalkan bikin iklan, ya iklan lu kalau iklan lu mau bagus, iklannya kayak gimana dulu saya mau lihat gitu. Bikin beneran. Jadi bikin beneran. Jadi kalau sama Bu Arum belajar benar-benar praktek banget Bu ya, biar mahasiswanya mungkin di dunia kerja nggak bingung ya Bu ya. Jadi teorinya di awal nih kita kasih teorinya. Nah udah gitu mengerti. Nah, kalau misalkan ada yang belum ngerti saya ulangi lagi. Tapi kalau misalkan nggak ada yang mau jawab nih, ya udah lu dipraktek gitu. Tapi Bu Arum pernah ditawarin nggak sih Bu kayak ngajar jadi sosmed atau apa gitu ya? Kenapa? Bu Arum pernah nggak sih kayak disuruh kayak jadi dosen pengampu mata kuliah sosial media gitu-gitu? Oh itu kan masih ada di digital marketing ya. Nah kalau itu kan saya punya Antasena Projects, saya foundernya di situ, saya ngajar gitu macam-macam ya. Jadi kalau misalkan kalian mau certified digital marketing itu masuk ke saya juga di Antasena. Makanya pelajaran-pelajaran yang ada di Antasena itu kan kita update dari luar ya. Sayang kan kalau nggak dimanfaatin saya bawa ke UMN gitu. Iya. Oke. Buat teman-teman yang pengen masuk UMN nih, boleh banget ikutan tes beasiswa yang tadi udah aku bilang ya. Siapa tahu dapat potongan 100% atau bahkan beasiswa fullnya sampai lulus kuliah ya Bu Arum. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya. Kalau misalkan rezekinya kan nggak akan kemana ya. Betul. Pokoknya apa yang menjadi milikmu tidak akan pernah melewatkanmu. Ayo daftar dulu. Betul banget. Untuk pendaftarannya boleh banget klik di linknya ya, pmb/tbumn 2024 gitu guys. Oke Bu Arum, Bu Arum ada gak nih pesan terakhir buat teman-teman gitu sebelum kita end live-nya? Kayak apa sih pesan-pesan dari live ini buat teman-teman yang pengen branding atau pokoknya branding usahanya, branding dirinya, atau juga pengen manfaatin media sosial saat ini gitu Bu? Oke. Mulai sekarang juga jangan nunggu sempurna. Ya karena kalau kita nunggu nanti itu akhirnya nggak jalan-jalan. Nggak usah kita ngeliatin orang lain terus overthinking, wah dia bagus gitu, akhirnya kita nggak jalan-jalan. Jadi pelajaran hidup yang saya rasakan banget ya udah kita mulai aja dulu gitu, nanti babak belur apa segala macam udah yang penting kita udah nyemplung deh gitu. Jadi kalian kalau misalkan mau memulai sesuatu mulai saja dulu, dan nanti salah nggak apa-apa, salah itu bagian dari belajar ya.
Berarti yang penting jangan takut coba ya Bu Arum. Jangan takut coba, apalagi masih muda ya, masih teman-teman nih masih kelas 11, 12 gitu ya. Jangan takut, cobain aja dulu semuanya. Mau usaha, mau kuliah, cobain dulu. Tapi kan tuh kalau bikin konten gitu takut loh Bu, kayak takut nggak ini, takut nggak itu. Biasa anak muda gitu kan. Biasanya sekarang tuh ada yang namanya social media anxiety, atau di situ ada Instagram anxiety. Mau posting ini, aduh takut nggak ada yang like. Bener banget, temen aku juga kayak gitu loh. Gitu ya, udah bener gitu, banget. aduh ini ngapain nih di posting, ya penting gak sih kayak gini gitu. Nggak usah gitu ya, karena gini, kalau kita ngikutin algoritma terus aja gila kitanya ntar gitu ya, jadi overthinking terus malah jadi gangguan mental ya kita bilangnya gitu ya, nanti kita stres gitu ya, depresi. Lebih baik kalau misalkan mau sharing ya sharing aja gitu. Mau perkara nanti ada yang like nggak ada yang like, algoritma nggak ngeliat ke situ, jadi ngelihatnya ke kualitas konten kok gitu ya. Jadi kualitas konten nanti lama-lama juga engagementnya naik gitu. Saya ngerasain bener bikin konten tuh lama ya. Saya travel blogger dari 2011, nulis ya di blog, ya ada yang baca nggak ya gitu ya. Awal-awal nulis tuh sedih gitu, aduh kayaknya kok yang baca sedikit gitu kan, dan gitu karena kan sosial media belum sekeren sekarang. Udah gitu ada yang baca satu, ada yang baca, seneng banget kan ya, wih alhamdulillah ada yang baca. Dan gitu lama-lama ini bukan saya belagu ya, saya pernah ngalahin artikel-artikel dari Kompas. Jadi artikel Kompas itu ada di peringkat 2, saya di 1. Kompas nggak bisa geser-geser nih. Keren banget Bu Arum. Itu karena apa? Karena saya konsisten pada saat bikin, dan itu ada bodo amat lah mau ada yang baca nggak ada yang baca. Dan ternyata informasi yang saya pikir tidak bermanfaat buat orang lain itu ternyata bermanfaat banget. Sesimpel gini, cara naik pesawat, ternyata banyak yang nggak bisa itu cara naik pesawat gitu, cara check in kayak gitu, itu banyak yang nggak bisa. Nah jadi jangan pernah menganggap sesuatu itu terlalu sederhana, karena mungkin bisa bermanfaat buat orang lain. Itu dulu aja, konten kita bermanfaat, insya Allah nanti akan datang. Pun memang pasti ada tahap turunnya ya, nggak kayak influencer yang apa sih, motivator ini mulai aja nih nanti kalian bakal dapet cuan gini. Enggak, Bener itu banget. realitanya nggak kayak gitu, realitanya pasti capek ya, nggak apa-apa. Aduh, ini ABC terlambat datang ya. Di UMN ada kelas internasional, ada kelasnya Bu Arum ya Bu. Ada. Yang tadi saya kelupaan, ada ternyata lupa saya. Makanya aku ingetin sekali lagi nih, kalian yang pengen ketemu Bu Arum, belajar bareng Bu Arum, apalagi di kelasnya internasional, nah buruan aja join ke UMN. Oke, mungkin sekian live dari aku dan juga Bu Arum. Aku pengen ngucapin makasih banyak nih buat Bu Arum. Sama-sama, Intan. Udah, aku juga belajar banyak banget sih jujur, kayak istilah-istilah yang sebelumnya aku nggak tahu, aku jadi tahu. Mungkin teman-teman juga belajarnya banyak gitu ya. Oke, mungkin kita ketemu di lain waktu ya Bu ya. Iya, semoga kita bertemu lagi ya. Dadah, Saya tunggu di UMN ya. Dadah, kita